Ah, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para peserta seminar. Kemudian di sini ternyata banyak adik-adik remaja juga, jadi selamat pagi juga. Nah, sebelum saya mempresentasikan mengenai peran remaja dalam pencegahan stunting di Puskesmas Pasawahan Kabupaten Purwakarta, seperti tadi yang sudah diperkenalkan, saya adalah nutrisionis dari Puskesmas Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Baik, ini materi yang akan saya sampaikan, yaitu permasalahan dan penyebab stunting, kemudian fenomena perilaku makan remaja, peran remaja pada permasalahan stunting, keberhasilan program remaja di Puskesmas Pasawahan, tantangan yang kami hadapi, serta simpulan. Yang pertama, mengenai permasalahan dan penyebab stunting. Baik, sebagaimana kita ketahui, stunting masih menjadi masalah gizi di Indonesia. Tadi sudah banyak ya disampaikan tentang masalah stunting. Nah, di sini data SSGI tahun 2022 menyebutkan angka stunting di Indonesia sebesar 21,6%, turun di tahun 2018 sebesar 30, turun. Jadi sebelumnya di tahun 2018 itu di angka 30,8%, jadi turun ya. Tapi progres penurunan stunting masih lambat karena target RPJMN tahun 2024 stunting berada di angka 14%. Nah, apa sih penyebab stunting? Penyebab stunting antara lain pengasuhan yang kurang baik, terutama praktik pemberian makan pada anak, kemudian terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan selama kehamilan, kemudian kurangnya akses air bersih dan sanitasi lingkungan, serta kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Nah, kapan terjadinya stunting? Nah, stunting sendiri sudah terjadi sejak sebelum lahir, yaitu akibat ibu hamil yang sejak masa remajanya kurang gizi dan anemia. Nah, jadi ini hati-hati ya, karena ternyata pada remaja yang kurang gizi dan anemia ini dapat berlanjut sampai nanti kehamilan. Ini dari hasil data Riskesdas tahun 2018 menyebutkan bahwa 75,3% status gizi remaja Indonesia itu sebenarnya termasuk normal. Ya, baik ini di usia 13 sampai 15 tahun maupun di sini di usia 16 sampai 18 tahun. Jadi rata-rata baik. Lalu kemudian apa yang menjadi penyebab lainnya? Nah, ini ternyata prevalensi anemia pada remaja meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari data Riskesdas ini, prevalensi anemia pada remaja di usia 15 sampai 24 tahun yang notabene di usia 20 tahun ke atas merupakan usia pernikahan atau calon pengantin nih. Kalau udah di atas 20 biasanya sudah mempersiapkan ya. Nah, itu meningkat secara signifikan. Dari 6,9% di tahun 2007 menjadi 32% di tahun 2018. Bagaimana dengan Kabupaten Purwakarta sendiri? Anemia Kabupaten Purwakarta sebesar 17,75% yang dalam kategori kesehatan masyarakat menurut WHO masih termasuk dalam kategori masalah ringan. Akan tetapi tetap saja ini menjadi masalah ya, karena belum aman ya, atau tidak bermasalah. Nah, selain itu masih ada kecamatan yang persentasenya di atas 40% yang artinya dalam kategori berat. Berikutnya mengenai fenomena perilaku makan pada remaja. Nah, ini terdapat penelitian berupa review literatur ya, review of the literature berjudul Eating Behavior of Indonesian Adolescents atau perilaku makan pada remaja di Indonesia yang menunjukkan bahwa remaja di Indonesia mengkonsumsi protein, buah, dan sayur dalam jumlah yang tidak mencukupi, sedangkan konsumsi garam dan fast food-nya tinggi. Di penelitian tersebut menyebutkan bahwa hanya 18,8% remaja yang mengkonsumsi sumber protein hewani, buah, dan sayur lebih dari 5 hari per minggu, atau tidak setiap hari, 5 hari dalam 1 minggu, atau tidak setiap hari. Anjurannya kan harusnya setiap hari. Nah, kemudian konsumsi natrium
lebih dari 2 gram per hari, padahal anjurannya maksimal di 2 gram, yang berasal dari garam utamanya dan makanan lain. Selanjutnya, konsumsi fast food sendiri. Ini asupan kalori. Sedangkan konsumsi buah dan sayur, seperti yang saya sampaikan tadi, kurang dari 5 porsi ya. Nah, itu masih kurang. Kemudian untuk snacking, seperti kita ketahui maraknya jajanan-jajanan viral, sekarang banyak banget ya jajanan viral dengan gizi yang tidak seimbang, ini juga mempengaruhi kecukupan gizi remaja. Remaja yang tidak sarapan biasanya mengkonsumsi jajanan tidak sehat lebih banyak, atau ngemil lebih sering, atau overeating when snacking. Yang dikonsumsi kebanyakan makanan kesukaan kita semua ya, rakyat Indonesia gitu. Kayak mie instan, kemudian gorengan, terutama bakwan, kemudian ada permen juga. Nah, mie instan menjadi unhealthy ya. Kenapa kok mie instan terus gitu ya? Nah, itu sebenarnya nggak masalah kalau di situ isinya gizi seimbang. Tapi jadi unhealthy ketika dimakan tanpa tambahan sayur, tanpa tambahan lauk, utamanya lauk hewani. Nah, kemudian remaja overweight itu ternyata mengkonsumsi makanan dengan kalori 2 kali lebih banyak dan tinggi karbohidrat 4 kali lebih banyak daripada remaja dengan status gizi yang baik. Nah, dari penelitian tersebut terlihat bahwa konsumsi remaja Indonesia lebih banyak berasal dari karbohidrat, sehingga wajar jika status gizi remaja normal. Tadi bisa kita lihat ya, status gizinya banyak yang normal, memang masalahnya di mana gitu. Nah, tapi bagaimana dengan zat gizi mikro atau zat besi? Tadi kan terlihat bahwa banyak remaja yang anemia. Di Pasawahan pernah dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia gizi besi pada remaja putri, dengan hasil bahwa pendidikan orang tua, pola makan penghambat penyerapan zat besi, kemudian asupan zat besi dan protein merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia gizi besi pada remaja di Pasawahan. Ini penelitiannya di SMA Negeri Pasawahan. Nah, di sini rata-rata status gizi remaja pada kelompok anemia itu baik ya, jadi sama dengan hasil yang tadi. Nah, kemudian pendidikan orang tuanya rendah, kemudian rata-rata konsumsi teh setelah makan, karena kalau di Jawa Barat itu biasanya kan habis makan ya minum teh gitu ya, tapi itu kan menghambat penyerapan zat besi. Kemudian remaja anemia rata-rata memiliki asupan zat besi dan protein lebih rendah dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, selanjutnya, apa saja peran remaja atau apa sih yang bisa remaja lakukan dalam pencegahan stunting? Baik, ini ada KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, yaitu edukasi melalui penyebarluasan informasi terkait gizi dan kesehatan. Ya, sekarang kan banyak sosial media ya, jadi bisa dilakukan di sosial media. Kemudian berperilaku sehat, yaitu dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, baik di sekolah maupun di rumah, dan pemenuhan asupan gizi seimbang, tadi sudah dijelaskan, ada isi piringku. Kemudian sebagai peer counselor atau sebagai konselor teman sebaya. Biasanya kan remaja itu lebih enak curhat dengan teman-teman sebayanya. Nah, terutama dalam program pemberian tablet tambah darah, serta diikuti makan makanan gizi seimbang. Dan dengan mengikuti kegiatan screening anemia. Mengenai program terkait remaja sudah dan sedang dilaksanakan, ini ada membawa bekal makan, kemudian ada Serikandi Gizi, yang merupakan kader kesehatan remaja, dan ada Posyandu Remaja, yang merupakan kegiatan remaja yang di masyarakat. Jadi ada kegiatan remaja yang di sekolah, yaitu Serikandi Gizi, kemudian di masyarakat itu ada Posyandu Remaja. Ini yang pertama tentang bekal makan. Jadi Bupati Purwakarta mengeluarkan peraturan nomor 69 tahun 2015 mengenai pendidikan berkarakter, yang antara lain mengatur tentang kewajiban membawa bekal setiap hari ke sekolah dengan mempertimbangkan kecukupan gizi siswa.
Selain itu, sekolah juga melarang adanya penjual jajanan di lingkungan sekolah yang notabene rata-rata jajanannya kurang mencukupi kebutuhan gizi. Biasanya tinggi kalori ya atau karbohidrat, tapi rendah di protein maupun vitamin dan mineral. Ya. Kemudian berkaitan dengan program tablet tambah darah, ini program ini sendiri membawa bekal ke sekolah itu sejalan dengan kegiatan yang sekarang sedang ada ya, yaitu kegiatan aksi bergizi. Nah, ini juga kegiatan ini juga sebagai alat edukasi gizi seimbang. Berikutnya tentang Sri Kandi Gizi. Sri Kandi Gizi ini merupakan kader kesehatan remaja dan peer counselor dalam program pemberian tablet tambah darah. Pembentukan Sri Kandi Gizi dimulai dari adanya surat edaran Kementerian Kesehatan tentang pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan wanita usia subur. Kemudian Bupati Purwakarta mengeluarkan surat edaran mengenai dukungan terhadap program tersebut. Selanjutnya yang dilakukan adalah penunjukan sekolah yang mengikuti intervensi program tablet tambah darah. Di Pasawahan awalnya ditunjuk 6 dari 11 sekolah yang ada. Kemudian saat ada pelatihan dari NI, kami adalah pilot project dari NI Nutrition International. Nah, 6 sekolah ini kami sepakat membentuk Sri Kandi Gizi sebagai peer counselor. Ya, jadi membantu guru dalam kegiatan program tablet tambah darah. Bentuk keseriusan sekolah dibuktikan dengan adanya SK Kepala Sekolah dan struktur organisasi Sri Kandi Gizi. Kemudian ada MOU dengan Puskesmas terkait edukasi terhadap Sri Kandi Gizi dan program pemberian tablet tambah darah. Apa saja sih peran Sri Kandi Gizi di sekolah? Perannya, ini ada pendistribusian tablet tambah darah di kelasnya, jadi nanti dari guru penanggung jawab, itu ada tablet tambah darah, nah itu yang mendistribusikan adalah Sri Kandi Gizi. Kemudian melakukan monitoring dan pencatatan pada kartu, jadi ada kartu monitoringnya. Sebagai konselor sebaya ketika ada kendala atau ada yang menolak minum tablet tambah darah. Jadi kalau ada yang menolak itu biasanya edukasi dilakukan oleh Sri Kandi Gizi dulu. Nah, kalau Sri Kandi Gizi tidak berhasil, baru ke guru. Gitu ya. Jadi pertama oleh Sri Kandi Gizi. Dan selain itu Sri Kandi Gizi juga dilatih untuk mengukur tinggi badan. Jadi ini sudah kegiatan pengembangan ya, dan menimbang berat badan serta menentukan status gizi. Kan setiap tahunnya pasti ada kegiatan penjaringan, diukur tinggi badan, berat badan. Nah, itu kalau hanya guru saja atau dari tim puskesmas saja itu dengan siswa yang sebanyak itu biasanya memang agak kesulitan, jadi ini dibantu oleh Sri Kandi Gizi. Berikutnya jumlah Sri Kandi Gizi meningkat dibandingkan dengan pertama kali dibentuk. Ini karena jumlah sekolah yang masuk dalam intervensi tablet tambah darah juga bertambah. Dari awalnya 102 siswi, sekarang sudah ada sekitar 213 Sri Kandi Gizi. Jumlah Sri Kandi dalam satu kelas berbeda untuk setiap sekolah, tergantung kebutuhan sekolah tersebut. Jadi biasanya ada 1-2 orang Sri Kandi dalam satu kelas. Yang tadinya 6 sekolah yang ikut dalam program tablet tambah darah, sekarang alhamdulillah sudah semuanya. Ini kegiatan yang telah dilaksanakan bersama dengan Puskesmas, yaitu ada edukasi, kemudian belajar menentukan status gizi, kemudian ini ada outbound, ada pelantikan dan lomba antar Sri Kandi Gizi di wilayah Puskesmas Pasawahan. Kemudian ini belajar mengukur dan menimbang yang benar. Dan ini buku saku kader kesehatan remaja yang saya buat untuk Sri Kandi Gizi saat pandemi. Selanjutnya, sebagai pilot project Nutrition International, kami berkesempatan dikunjungi dan mendapat ilmu dari Nutrition International. Ini kunjungan dari NI, Kanada, dan Bangladesh. Kemudian ini kami mendapat kesempatan ke Jakarta dalam partners meeting yang diselenggarakan oleh NI. Ini sama kunjungan NI Kanada dan India, dan ini saat seminar remaja di Jakarta.
Nah, lalu bagaimana saat kemarin pandemi ya? Nah, saat pandemi, kegiatan tetap berjalan meskipun sempat terhambat. Nah, alhamdulillah karena ada Sri Kandi Gizi, kami terbantu dalam proses distribusi. Pelaksanaan distribusi selama pandemi berbeda setiap sekolah, tergantung kebijakan dari masing-masing sekolah. Ini proses menyiapkan tablet tambah darah oleh Sri Kandi Gizi. Kemudian ini ada sekolah yang distribusi dilakukan door to door, karena memang rata-rata tempat tinggal siswi masih dalam satu desa atau desa tetangga, jadi masih dekat ya, sehingga distribusi oleh Sri Kandi ini dilakukan secara door to door. Kemudian ini distribusi yang dilakukan di sekolah oleh Sri Kandi kepada temannya. Berikut cakupan distribusi tablet tambah darah, alhamdulillah meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan jumlah sekolah yang mengikuti program tablet tambah darah, akan tetapi saat pandemi turun. Nah, tahun 2021 dan 2022 ini penghitungan distribusi dilakukan per triwulan dan harus 52 tablet dalam 1 tahun, sehingga berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun 2021 karena pandemi distribusi tidak lancar. Nah, alhamdulillah tahun 2022 mulai lancar kembali, dan ada sedikit cerita yang menarik dari distribusi tablet tambah darah. Pernah saya tanyakan pada guru kenapa 1 bulan tidak distribusi, jadi dijawab oleh gurunya karena sibuk jadi lupa. Tapi hari selanjutnya guru tersebut telepon saya dan mengatakan bahwa ternyata distribusi berjalan lancar oleh Sri Kandi. Jadi alhamdulillahnya ternyata Sri Kandi Gizi sendiri sudah aware dengan program tablet tambah darah ini. Jadi saat saya telepon sehari sebelumnya itu ternyata memang belum ada komunikasi antara guru dengan Sri Kandi karena kesibukan beliau. Jadi saat hari berikutnya beliau menelpon saya itu sudah komunikasi dengan Sri Kandi, dan alhamdulillah pemberian tablet tambah darah berjalan dengan lancar. Untuk pemeriksaan HB di kami sudah dimulai dari tahun 2018. Nah, saat itu saya penasaran karena sudah 1 tahun program ini berjalan. Dan pemeriksaan HB merupakan salah satu alat evaluasi kegiatan. Nah, saya bekerja sama dengan sekolah dan Labkesda melaksanakan pemeriksaan HB pada siswi, akan tapi saat pandemi memang tidak dapat terlaksana. Tapi alhamdulillah tahun kemarin dapat terlaksana kembali. Kemudian ini ada data berkelanjutan, yaitu siswi yang saat kelas 7 dan 10 anemia, di kelas 8 dan 11 saya lakukan pemeriksaan kembali, dan ternyata hasilnya dari 64 orang, 34 orang nilai HB-nya meningkat. Dan ternyata rata-rata anemia pada remaja terjadi pada siswi SMP baru, yang memang baru mengikuti program pemberian tablet tambah darah. Selanjutnya, penelitian mengenai Sri Kandi Gizi di wilayah Pasawahan, di SMA Pasawahan, menyebutkan bahwa Sri Kandi Gizi telah menjalankan perannya dalam program pemberian tablet tambah darah, hanya saja edukasi belum optimal, karena edukasi dilakukan ketika ada masalah. Jadi belum setiap hari dilakukan edukasi, setiap minggu dilakukan edukasi, itu belum. Tapi ketika ada masalah, ada yang tidak mau minum tablet tambah darah, itu baru dilakukan edukasi. Yang terakhir ini tentang posyandu remaja. Posyandu ini ada sejak tahun 2019. Latar belakang adanya posyandu remaja di sini awalnya membuat kegiatan positif karena banyak remaja yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan yang dilakukan saat posyandu yaitu ada menimbang, kemudian mengukur tinggi badan, menentukan status gizi, dan ada edukasi. Pemberian tablet tambah darah pernah dilaksanakan, tapi memang monitoringnya susah karena remaja tidak dalam satu tempat seperti sekolah. Gitu, karena remajanya tersebar ya, apalagi kalau yang kuliah gitu ya, itu ada di kota yang berbeda, itu monitoringnya memang agak susah. Kemudian kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh posyandu remaja ini ada bank sampah, kemudian kemarin terakhir saya komunikasi itu ternyata ada catering juga, kemudian ada kegiatan perikanan. Nah, tujuan pelaksanaan posrem ini, posyandu remaja sendiri, antara lain ada pelibatan remaja dalam intervensi terkait permasalahan remaja termasuk gizi, kemudian pemantauan kesehatan remaja, ada edukasi dengan harapan melalui edukasi ini dan kegiatan positif ini remaja
banyak kegiatan yang lebih positif dan tidak buru-buru buat nikah ya, tidak menikah dini ya. Jadi bekalnya disiapkan dulu. Kemudian mempersiapkan remaja agar lebih kreatif, salah satunya dengan adanya kegiatan pengembangan. Berikut ini foto-foto kegiatan Posrem, mulai dari penimbangan, kemudian ada pengukuran, kemudian usaha perikanan, ini ada bank sampah juga, kemudian ini kegiatan edukasi, dan ini pembuatan PMT oleh remaja. Jadi dibuat sendiri oleh remaja itu sendiri, kemudian untuk siapa ya? Untuk remaja lagi. Nah, ini sebagai salah satu alat edukasi. Nah, ini peran remaja bisa di sini nih. Ya, jadi bisa lewat makanan pun itu upaya untuk mengedukasi teman-temannya. Lalu apa saja tantangan yang kami hadapi? Yang pertama perihal membawa bekal, karena ini dari kabupaten, sedangkan SMA kan ada di naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Membawa bekal bukan merupakan kewajiban, tapi anjuran. Sehingga dikhawatirkan remaja banyak makan jajanan berlebihan atau overeating when snacking, terutama jika kalau nggak sarapan. Jadi kalau sudah di sekolah, kemudian tidak membawa bekal, dan tidak sarapan, itu dikhawatirkan yaitu tadi, jajan lebih banyak. Gitu. Nah, kalau jajan yang gizi seimbang nggak masalah. Nah, kalau jajan-jajanan yang viral itu khawatirnya ya dia lebih tinggi di karbohidrat, lebih tinggi di kalori, tapi rendah di protein dan zat gizi mikro, terutama di vitamin dan mineral. Lalu pemahaman orang tua mengenai bekal makan sehat yang kurang, sehingga bekal yang dibawa itu masih ada yang bukan gizi seimbang, seperti masih ada yang nasi dengan mie gitu ya, paling dengan nugget 1 gitu, itu masih terjadi. Kemudian selanjutnya Sri Kandi Gizi belum memberikan edukasi secara rutin kepada temannya, sehingga pengetahuan gizi remaja secara keseluruhan masih kurang. Untuk Posrem sendiri belum semua desa memiliki Posrem, dan sasaran Posrem sendiri sasaran remaja di Posrem belum terkoordinir dengan baik. Nah, dari semua yang sudah saya paparkan, baik, ini untuk simpulannya bahwa prevalensi anemia di Purwakarta masih menjadi masalah. Kemudian masalah kurang gizi pada remaja bukan hanya makro, tapi juga mikro, salah satunya kurang zat besi. Lalu kebiasaan makan dan pemilihan makan pada remaja berpengaruh terhadap kondisi kurang gizi mikro. Nah, dukungan Pemda Purwakarta berupa Perbuk dan surat edaran mampu mendorong upaya perbaikan gizi remaja. Lalu kegiatan terkait remaja di Purwakarta tadi antara lain bekal makan sekolah, kemudian Sri Kandi Gizi, kemudian ada posyandu remaja. Terakhir, tantangan gizi di Purwakarta berupa edukasi remaja yang belum rutin, kemudian sasaran Posrem yang belum terkoordinir, dan belum semua remaja membawa bekal makan gizi seimbang. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.